Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan namaku Raihan Pratama Yuda Syahputra, biasa dipanggil Raihan atau Yuda. Nah, pada video kali ini aku akan menjelaskan tentang statistik yaitu uji Kruskal-Wallis. Nah, simak videonya baik-baik ya, bagaimana cara kita menguji sebuah data strategi pada uji Kruskal-Wallis. Oke, pertama kita buka langsung SPSS-nya. Nah, di bawah itu ada dua, data view dan variable view. Nah, kita pencet variable view. Oke, setelah itu pada kolom name itu kita tulis strategi. Nice, habis itu di bawahnya skor. Nah, kalau udah, maka akan terlihat bentukan pada SPSS-nya kayak gini. Setelah itu, pada menu measure di strategi kita ubah nominal, dan pada kolom skor measure kita ubah ke scale. Nah, jika udah berbentuk kayak gini, ini sudah benar. Lanjut kita ke data view, masukkan data yang ada pada percobaan kali ini. Karena pada datanya itu ada 14 data, nah di strategi A, B, dan C itu ada 14 data pada masing-masing strategi, maka kita masukkan di SPSS. Strategi A itu berangka 1, strategi B itu berangka 2, strategi C itu berangka 3, sesuai jumlah pada tiap-tiap strateginya, seperti itu. Nah, jika sudah, kita langsung memasukkan skor pada setiap strategi. Yang kita tahu tadi, strategi A itu ada 14. Berarti di strategi angka 1 pada SPSS itu kita tulis skor pada strategi A. Begitupun selanjutnya. Pada strategi B itu berarti di strategi nomor 2 pada SPSS, strategi C pada angka nomor 3 di strategi SPSS-nya. Nah, kalau udah akan berbentuk seperti ini, kita langsung pergi ke analyze, terus kita cari non-parametric test. Lalu kita pergi ke legacy dialogs dan kita pencet K independent sample. Nah, kalau udah timbul seperti ini, kita langsung pindahkan strategi ke kolom grouping variable dan pencet skornya, kita ke tes variabilis. Jangan lupa pada strategi kita klik strateginya dan kita pencet define range. Pada kolom minimum itu 1 dan kolom maksimum itu 3. Lalu kita conteng mediannya. Setelah itu pencet OK. Dan keluarlah hasil data uji Kruskal-Wallis ini. Oke guys, kita telah mendapatkan hasilnya pada uji Kruskal kali ini. Kita bisa lihat di situ sample sig-nya itu ada keluarlah hasil 0,975, sedangkan minimum dari H ataupun HO itu 0,05 untuk diterima ataupun ditolaknya. Nah, pada hasil sini kita bisa simpulkan bahwasannya sigma yang diperoleh adalah 0,975, yang artinya HO itu diterima sedangkan HA itu ditolak. Begitu, karena lebih besar daripada 0,05. Yang artinya pada kesimpulan final itu tidak ada perbedaan skor nilai antara ketiga strategi A, B, dan C. Nah, sedangkan pada tes statistiknya itu asimple sigmanya 0,751.
yang artinya juga sama saja seperti yang tadi kesimpulannya, yang dimana HO-nya itu diterima dan HA-nya itu ditolak. Oke, untuk tugas praktikum yang selanjutnya itu ada seorang guru IPA. Ini hampir sama seperti tadi nih, ada strategi A, B, dan C. Oke, kita langsung eksekusi aja. Yang pertama, seperti tadi kita akan memasukkan strategi pada kolom pertama di bagian name, kolom pertama, dan selanjutnya kita masukkan pada name dan kelompok kedua itu score. Oke, jika sudah seperti ini, maka kita langsung saja ke measure mengubah strategi menjadi nominal dan skor menjadi scale. Oke, jika sudah langsung aja kita ke data view, memasukkan data-data yang tadi. Sama seperti tadi, strategi A itu pada kolom SPSS strategi itu 1, strategi B itu 2, dan strategi C itu 3. Dan setelah itu kita masukkan data-data sesuai strateginya masing-masing. Jika 1 berarti strategi A, kita masukkan data skor yang A, dan 2 itu strategi B, dan 3 itu strategi C. Oke, jika sudah kita langsung ke analyze, lalu kita ke non-parametric test, lagi ada dialogs, lalu ke K independent sample. Lalu strategi kita pindah ke grouping variable, dan skor kita pindah ke test variable list. Nah, jangan lupa pada strategi kita menjadi definition dan minimum 1 serta maksimum 3 karena ada 3 grup. Continue, median dicentang, dan oke. Oke, kita sudah melihat dan sudah keluar juga hasil dari data yang sudah kita masukkan tadi ke SPSS. Kita bisa melihat di sini bahwasannya simple sigma itu ada di 0,889. Sama seperti tadi bahwasannya ini melebihi HO yang dimana jumlah minimumnya itu ada 0,05. Maka artinya hasil assembly yang diperoleh ini 0,889, yang artinya HO itu diterima dan HA itu ditolak karena lebih besar daripada 0,05. Sedangkan pada tes statistiknya di sini kita memperoleh asimptosiknya itu 0,965. Sama bahwasannya tidak ada perbedaan skor antara ketiga strategi dari A, B, dan C. Sekian dari Raihan Pratama Yuda. Apabila ada kesalahan mungkin bisa dimaafkan dan dibenarkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.